Oh, hostnya sinten nih, Mbak Nela? Ini. Oh ini Mbak Nela. Ngapunten dia masih ini ada adzan Jumat. Sampun saged dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang terhormat Neng Iswa Syafri selaku pemateri pada siang hari ini, dan yang terhormat kepada ibu dosen serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang. Baik, perkenalkan nama saya Nela yang insya Allah akan menemani dalam kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Nah, kajian Mutiara Sholihah kali ini menyongsong tema cinta, adab bermedia sosial bagi kaum wanita. Nah, yang akan dibawakan oleh Neng Iswa. Sebelum saya mulai, ini saya mau menyapa Nengnya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Mbak Naila. Naila, nggak Naila. Pripun kabarnya nih? Alhamdulillah Mbak Naila. Saya mau minta maaf banget, telat banget Mbak Nela. Tadi sudah standby dari jam 11 kurang 10. Tapi nunggu link, mana ya kok belum dikirim ya? Terus link kan ya, setengah 12. Kok belum sih sampai setengah 12? Ternyata, oh my God, itu sudah dikirim link dari jam 8. Ya Allah, maaf Joko banget, ngapunten. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun, sehat nggih, dan teman-teman sehat semua nggih. Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk karena permateri kita sampun rawuh nggih, maka waktu kami persilahkan kepada nggih, matur nuwun sangat Mbak Naila. Sebelumnya kalau izin untuk share screen, tapi kalau nyuwun dijadikan host dulu nggih, biar nggak ngerepoti ini
hostnya biar mandiri gitu loh. Oke. Ampun nggih suaranya ini agak-agak serak karena memang mepet banget niki memberikan materi dengan acara yang baru saja kulo selesaikan dari kemarin-kemarin, masih belum nge-host. Oh, sampun nggih. Saya jadi host nggih. Nah, kalau mulai share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sangat kaula hormati teman-teman Jam'iyah Zumiyah kajian Mutiara. Apa sih namanya ini? Kajian Mutiara Sholihah, teman-teman yang dari ITS, baik itu ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kembali menjumpai panjenengan semua setelah sudah cukup lama saya absen dari kemarin itu bulan puasa sampai Lebaran. Meskipun sudah selesai Lebarannya, saya mau minta maaf yang sangat banyak buat teman-teman ITS kalau selama saya memberikan materi di kajian Mutiara Sholihah ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, menyinggung dan lain sebagainya. Saya mohon maaf lahir dan batin wis kaset. Oke, teman-teman. Kemarin saya diberikan tugas untuk memberikan tema tentang aktivitas bermedia sosial dan batasan-batasannya untuk wanita, untuk perempuan. Jadi kita semua itu tidak lepas dari yang namanya aktivitas media sosial. Karena kita kan hidup di dua alam tapi bukan amfibi, tapi di alam nyata dan juga di alam maya. Alam maya itu apa? Di dunia maya, yakni kita bergabung dengan circle kita yang ada di media sosial atau sosial media. Nah, media sosial itu ada batasan-batasannya untuk wanita. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang batasan-batasan untuk wanita dalam bermedia sosial, ada baiknya kita membahas dulu tema yang pertama, yakni aktivitas media sosial. Apa itu? Aktivitas media sosial itu adalah keseharian kita, yang mana kita nyemplung atau jegur di dalam media sosial. Semakin kita aktif dalam bermedia sosial, tentunya harus semakin bijak dalam bermedia sosial. Jadi bijak tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita bersosial dengan orang-orang sekitar kita, tetapi kita juga harus bijak ketika kita berhubungan dengan orang-orang sekitar kita dalam media sosial. Nah, dalam bermedia sosial itu tentu niat kita meskipun sebaik apapun, kita pasti memiliki dampak, baik itu dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Nah, medsos yang memiliki dampak positif itu jika digunakan dengan bijak, seperti yang saya sampaikan tadi, semakin aktif kita bermedia sosial, harus bisa semakin bijak kita dalam menghadapi media sosial. Mengapa? Karena dalam medsos itu kita memiliki tujuan untuk membangun koneksi pertemanan. Kemudian bisa juga teman-teman ini kalau misalkan ada usaha yang online, ini kita bisa memanfaatkan untuk mempromosikan barang atau mempromosikan jasa seperti jasa menulis di media sosial, kemudian jasa mendesain dan lain sebagainya. Dan ini membantu kita mendapatkan informasi terkini di seluruh dunia ketika kita bisa menggunakan media sosial. Kita tahu, kita ikut berduka cita kemarin putra dari Gubernur Jawa Barat
Pak Ridwan Kamil mendapatkan berita duka cita yang mana putranya yakni Mas Eri ini meninggal dunia karena ikut arus Sungai Ari Jerman. Nah, kita kan terbatas untuk mengetahui informasi itu, tapi dengan adanya media sosial kita bisa tahu ada informasi ini, termasuk informasi duka cita dan lain sebagainya, dan ini kan bisa memunculkan empati kita ketika kita bijak dalam bermedia sosial. Tidak hanya berita kematian, berita kelahiran, kemudian apapun yang terjadi di dunia ini bisa kita akses melalui media sosial. Nah, dalam bermedia sosial kita ini penting, ini sangat penting sekali untuk membangun personal branding. Apa itu? Personal branding itu adalah membuat ciri khas diri kita sendiri di dunia maya. Nah, kenapa? Karena saat ini derajat kita itu sama. Kalau zaman dahulu yang dikatakan penulis, yang dikatakan kolumnis, yang dikatakan writer konten, ya penulis di konten-konten yang online atau konten-konten media cetak, itu ya memang melalui filter dulu. Ada mengajukan ke penerbit, kalau misalnya kita mau membuat buku, mau menyampaikan ide kita di koran, di buku, dan di lain sebagainya dengan media cetak, itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena ada proses, ada editor proofreading, kemudian ada editor konten, kemudian dinaikkan lagi untuk diselaraskan aksaranya, apakah ini layak atau tidak untuk terbit di media, baik media cetak atau online. Itu kalau dulu itu seperti itu, tapi sekarang kita tidak butuh yang namanya seperti itu. Kita menjadi self-editor, kemudian kita bisa self-editing ya bagi diri kita sendiri. Kemudian kita bebas memposting apapun, asalkan kita punya akun, baik itu akun Facebook, akun Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pemilik media, kita bebas memiliki channel sendiri, kita bisa memproduksi informasi. Kalau dulu kita menjadi orang yang menerima informasi, kita menjadi pembaca, sekarang kita menjadi penulis, sekarang kita memproduksi informasi, kita tidak hanya menerima informasi, kemudian kita juga bisa membandingkan informasi dan bisa saling berinteraksi dengan user akun, user platform lainnya. Nah, era berbagi konten ini baik sekali. Tapi ada sisi baik dan ada sisi buruk, itu pasti ya. Dua hal yang seperti mata koin, seperti mata uang koin. Ada sisi kanan, ada sisi dibalik, ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi baik dan juga ada sisi buruk. Nah, karena tujuan kita itu dalam mempunyai media sosial itu adalah untuk membagikan informasi, untuk menjangkau banyak orang, untuk menyampaikan pesan ke banyak orang. Tetapi dampak buruknya konten itu bisa disalahpahami substansinya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini curhat ini ya. Ini pembicara semi curhat ini Kak Bang. Saya itu pernah membuat konten, jadi begini ceritanya kan, abah saya itu kan menikah lagi, jadi setelah umi saya meninggal, kemudian beberapa waktu kemudian abah saya itu menikah lagi. Nah, kemudian yang menjadi ibu saya ini adalah perempuan single parent, kemudian sudah bercerai ya dengan suaminya, kemudian dia memiliki 4 anak gitu. Dia janda 4 anak. Saya tidak ragu untuk menyebut kata janda, karena janda itu mestinya tidak menjadi stigma negatif, harus menjadi stigma yang positif bahwa janda itu adalah single parent. Dia berdiri dengan sendiri membesarkan anak-anaknya. Jadi lanjut ke cerita tadi, abah saya itu menikah lagi dengan ibu saya yang dia merupakan janda 4 anak. Nah, kemudian saya memilihkan, saya menjadi EO nih ceritanya untuk abah saya sendiri, untuk pernikahan abah saya sendiri. Saya udah pesan banyak hal ya, termasuk pesan make up artis. Saya itu pesan yang terbaik, kebetulan ada teman saya. Nah, karena itu sulapan ya, tangannya itu seperti magic. Kemudian ibu saya yang usianya ini hampir 50 itu di make up jadi kelihatan lebih muda 20 tahun. Jadi seperti perempuan usia 30-an lah begitu. Nah, karena abah saya kan juga cukup berumur ya, 50 ke atas, 60, umurnya 60, kemudian ibu saya
50-an. Nah, itu kemudian saya videokan, kemudian kan saya unggah. Ternyata video itu diambil oleh orang, kemudian diupload oleh orang lain. Dia captionnya kayak begini, jangan mau kalah nih sama yang tua-tua gitu. Ternyata itu komentar-komentarnya, wow amazing. Apa itu? Wah, aki-aki dapat gadis nih. Wah, ini mau dapat warisannya aja nih. Dan itu 70% itu komentarnya adalah komentar yang sangat negatif semuanya. Lah ini loh, contoh dampak buruk konten yang disalahpahami substansinya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jangan dikira kalau kita komen kita itu selamat, padahal tidak ada satu hal pun yang membuat Allah itu lalai dari perbuatan kita. Jangankan kok mengetik dengan jari-jari kita, ucapan kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita pun itu tidak luput dari pengamatan Gusti Allah, ainullah begitu kan. Nah, inilah pentingnya untuk kita bijak dalam bermedia sosial. Kita sudah niatnya baik pun kadang masih disalahpahami oleh orang-orang dengan komentar-komentar yang buruk, apalagi kalau kita bersosmed dengan niat yang negatif, niat menghancurkan orang lain, niat membuat nama orang lain buruk, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi, kembali ke aktivitas media sosial. Semakin kita beraktivitas, semakin kita aktif dalam media sosial, kita harus semakin bijak dalam menggunakannya. Nah, disinilah pentingnya personal branding. Kita kembali ke personal branding tadi ya. Bagaimana kita harus benar-benar membangkitkan di dalam jiwa kita kalau kita itu sebagaimana yang ada di sosial media. Nah, ini penting bagaimana kita menekankan karakter kita yang paling kuat agar diingat orang lain tentang diri kita. Misalnya nih, contoh aja ya. Misalkan saya suka masak. Nah, saya ingin orang lain ini mengenal saya dengan personal branding atau karakter saya yang paling kuat bahwa saya itu hobi masak. Makanya itu di setiap konten media sosial saya itu selalu men-share bagaimana cara saya memasak, menuliskan bagaimana resep, tips-tips selama memasak. Lah, pembaca yang membaca status sosmed kita, konten atau postingan sosmed kita, itu pasti akan terpaku kuat, oh uswah itu suka memasak. Nah, begitu. Ada lagi kalau misalkan ada orang itu yang memang ahli dalam bidang fikih, ahli dalam membaca kitab kuning, kemudian ahli tafsir, dan postingan-postingannya ini kayak saya tuh suka banget loh postingannya Gus Afifuddin Dimyati lah, itu kan beliau dosen UIN, dan itu postingannya itu selalu tentang tafsir, selalu membahas tentang kitab kuning, dan lain sebagainya, kitab-kitab klasik para ulama. Nah, ini adalah personal branding yang kuat bahwa Gus Afif itu adalah ahli tafsir. Nah, kemudian ada juga misalkannya Mbak Kalis ya. Mbak Kalis ini adalah penulis yang sangat saya idolakan sekali pada saat ini. Mbak Kalis ini adalah konten kreator, influencer, dan juga selebgram yang dia ini personal brandingnya itu kuat banget kalau dia ini adalah feminis. Dia adalah seorang yang membela hak asasi manusia dan juga gender ya. Tentunya dia suka sekali mengangkat tema-tema tentang gender. Terbukti dengan postingan-postingannya yang sangat mendukung sekali tentang HAM dan juga gender. Nah, ini adalah pembentukan personal branding dengan karakter yang sangat kuat. Nah, mbak-mbak yang di sini, panjenengan semua juga bisa membentuk personal branding. Apakah panjenengan ingin dikenal dengan orang yang receh, yang suka kirim humor-humor? Apakah panjenengan ini ingin dikenal sebagai seorang yang ahli tafsir, sebagai orang yang ahli fikih misalkan, sebagai orang yang penghafal Al-Quran misalkan, dan lain sebagainya? Itu bebas ya. Elemen branding yang kuat itu yang pertama adalah khas. Tulisannya itu pasti khas, tidak mincela-mincele kemana-mana. Kalau misalnya dia orangnya kayak contohnya ini, saya punya teman namanya Mbah Nyut, itu kan postingan-postingannya tuh selalu lucu gitu. Jadi kalau misalkan stres udah buka statusnya Mbah Nyut itu udahlah enjoy banget bacanya, lucu-lucu lah. Itu kan kekhasan dari satu orang. Kemudian dia itu relevan.
misalkan status lucu terus yang humor-humor terus, itu seperti itu, meskipun ada kalanya ada yang seriusnya, ada kalanya ada yang mutiara hikmah, tetapi branding pertama yang dibentuk adalah orang yang receh, orang yang humoris. Lah, ini bisa dibentuk di media sosial. Lah, kemudian konsisten termasuk tadi ya, konten tersebut adalah unik dan juga otentik. Lah, ini yang penting, pengalaman otentik. Nah, kalau kita bermedsos itu lebih baik itu kita membuat pengalaman yang otentik atau tulisan-tulisan yang asli, original. Kalau misalnya kita punya pengalaman spiritual, baiknya diceritakan pengalaman spiritual tersebut dengan otentik, dengan asli. Jadi bukan pengalaman spiritual orang lain kemudian diserap, kemudian dituliskan bahwa seolah-olah itu adalah pengalamannya. Tidak seperti itu. Atau pengalaman jalan-jalan ke Malang, jalan-jalan kemana gitu. Kemudian yang ditulis ya pengalaman dia yang otentik gitu loh. Bukan diolah agar nanti viral, agar nanti begini tidak. Lebih baik adalah yang otentik, karena pengalaman otentik itu adalah bekal utama dalam menerbitkan postingan di media sosial. Itu mengalahkan segala referensi. Ya, sekali lagi ketika menulis di dalam media sosial itu baiknya adalah menulis untuk kebaikan, untuk menyuarakan kebenaran. Karena bagaimanapun menulis itu adalah aktivitas intelektual yang penting, terhormat. Karena mengapa? Karena itu menangkal isi kepala kita, membuktikan bahwa isi kepala kita itu bisa runtut dari A sampai Z. Pengalaman juga begitu, mulai dari pergi sampai di dalam perjalanan, sampai ke tujuan, sampai pulang, sampai kembali ke tempat asal, dan lain sebagainya. Nah, mengapa? Karena ketika kita bisa menulis dari paragraf pertama hingga akhir dengan runtut, memberikan solusi dan lain sebagainya, itu adalah bukti bahwa kita bertanggung jawab terhadap media sosial yang kita tuliskan. Dan itu merupakan kunci sehat dalam berpikir gitu ya. Kemudian kita lanjut ke batasan-batasan bermedia sosial bagi wanita. Waduh, harus gimana nih? Sebagai wanita harus bermedia sosial. Apakah nggak boleh bersosmed? Apakah tidak boleh menampakkan wajah dan lain sebagainya? Tidak. Yang paling penting dalam batasan-batasan bermedia sosial yang khusus bagi wanita itu adalah kontennya, tulisan-tulisannya, isi-isinya, ya. Karena apa? Antara gambar dengan caption itu bisa menjadi perspektif lain ketika caption yang dituliskan itu berbeda dengan gambar gitu kan. Misalkan kita mau upload ke Instagram, jadi usahakan tidak hanya asal upload, misalkan males banget, udahlah nge-share gambar aja. Sayang loh kalau misalnya kita cuma nge-share gambar aja di sosial media. Lebih baik diberikan caption yang itu mengandung banyak hikmah, banyak pengalaman dari kita, ataupun apapun, asalkan tidak membuli dan lain sebagainya. Asalkan itu yang positif, asalkan itu yang baik captionnya. Kemudian, dalam bermedia sosial itu tidak asal ketik. Nah, menjaga etika dan privasi di media sosial itu juga sangat penting, terutama bagi wanita. Meskipun itu juga sama kita memakai konsep mubadalah, tidak ada bedanya wanita dan laki-laki dalam bermedia sosial. Tapi mengapa ya kadang wanita itu menjadi objek dari kejahatan media sosial? Kalau misalkan ada kasus ya, kita kan tahu banyak sekali kasus yang terjadi di media sosial, baik kasus itu kasus penculikan, kemudian kasus perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini mengapa yang disalahkan itu selalu perempuan? Jarang sekali kasus-kasus yang terjadi di dalam media sosial ini, yang seperti yang saya sebutkan lagi kasusnya, itu yang menjadi salah adalah yang laki-laki. Contohnya seperti victim blaming ya. Jadi sama-sama menggunakan media sosial, sama-sama chatting, kemudian terjadi perselingkuhan, baik itu perselingkuhan hubungan yang masih belum sampai ke pernikahan ataupun hubungan yang sudah sampai pernikahan. Itu pasti tiba-tiba ada komentar
yang disampaikan oleh pihak perempuan yang bermain medsos, kamu sih mainan medsos diculikkan, kamu sih mainan medsos selingkuhkan, kamu sih mainan medsos godain suami orang kan, kamu sih, padahal si perempuannya juga sama dengan laki-laki. Kalau ada perselingkuhan, itu karena keduanya sama-sama tergoda. Kalau ada penculikan, itu jangan hanya menyalahkan yang perempuannya. Yang menculik ini bagaimana? Kamu kok tidak ada adabnya? Kamu nggak kenal, kemudian nyempiki di sosmed, kemudian selain itulah, bukan perselingkuhan, bukan penculikan, pemerasan misalkan. Perempuan dirayu-rayu, kemudian dia rela mentransfer ke, seperti kasus kapan hari itu ya, ada laki-laki yang berpura-pura menjadi berseragam lah, intinya dalam kutip memakai seragam, entah itu polisi atau bagaimana, kemudian menggoda, memakai foto orang lain tentunya, kemudian menggoda si perempuan, dan perempuan itu rela mentransfer banyak sekali ke pihak akun bodong laki-laki itulah. Ini kan kemudian misalkan perempuannya, kamu sih gampang terjerat di dunia maya loh, itu loh yang menggoda itu kan juga laki-laki lah gitu. Kita lebih bijak lah untuk tidak berkomentar yang buruk-buruk dengan perempuan lah. Ini bagaimana sih kalau kita sebagai perempuan sendiri ya, untuk membatasi hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti kita nggak mau disalahkan sebagai perempuan, tidak. Kita sebagai perempuan juga harus punya sikap yang tegas, karena tidak mungkin kan tidak ada asap kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, kita sebagai perempuan harus bisa menjaga. Nah, langsung loncat aja deh, ntar belakangan ini maklum ya, bikinnya mendadak dangdut jam 8. Jadi mendadak ini, loncat-loncat nggak apa-apa. Nah, bagaimana sih batasan-batasan bermedsos bagi perempuan? Yang pertama, ini berlaku sih untuk laki-laki juga deh, nggak cuma perempuan, yang laki-laki juga. Satu, jaga informasi yang bersifat privasi, karena bagaimanapun privasi itu seperti aurat, haram ditampakkan kepada yang lain. Nggak boleh kan kita aurat ditampakkan kepada yang lain. Nggak boleh, haram. Informasi itu bisa berupa nama lengkap, bisa berupa email, bisa berupa nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggal. Makanya ini teman-teman nih, cewek-cewek yang misalkan habis dapat paketan dari Shopee, itu kan ada nama, nomor HP, sama alamat. Itu kan privacy ya. Itu lebih baik kalau udah dapat paket, diguntinglah atau dibakar atau dihancurkan, jangan sampai orang melihat itu ada nama kita, nomor kita, dan juga alamat tempat tinggal, karena itu sangat rawan sekali. Tidak hanya nanti rawan penipuan, rawan pemerasan, nah itu nanti banyak sekali kerawanan yang ketika kita mengumbar privasi kita yang berupa nama lengkap, itu kan juga bisa untuk penipuan juga. Perbankan kan nama yang lengkap, bahkan kalau saya dulu pernah belajar ini sih, belajar all shop. Kalau misalkan kita mau ngasih nomor rekening, jangan dikasih nama alamat, nama lengkap kita. Misalkan nama lengkap saya ini, kemudian saya ambil nama atas nama Uswah gitu, transfernya perbankan atas nama Uswah. Itu kalau mau menipu ini kok ketahuan kok. Jadi dia mau transfer tapi atas namanya itu persis atas nama yang saya kasihkan namanya. Oh ini udah, ini penipuan inilah gitu. Nah, yang kedua, selain kita harus jaga informasi yang bersifat privacy, kita juga harus menjaga etika ketika berkomunikasi. Lah, menjaga etika dalam berkomunikasi ini tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, kita ngobrol sama orang itu disuruh hati-hati. Sama dengan kita mengobrol kepada orang lain lewat dunia maya, bahkan lebih rawan. Kenapa? Karena ada jejak digital. Kalau kita terlanjur ngomong, kemudian salah, kemudian keliru, itu banyak yang bisa direkam. Kalau ngomong begini, kemudian kita chatting juga bisa di screenshot dan lain sebagainya. Makanya hati-hati banget kalau misalkan berkomunikasi di dunia maya. Banyak sekali kasus yang terjadi, mulai dari unggahan status itu berujung kepada pertengkaran, mengunggah status berujung kepada masuk penjara, mengunggah status berujung pada menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali jari ini mengetik hal-hal yang tidak sopan, yang tidak pantas, seperti
segala bentuk shaming, baik itu physical shaming, mom shaming, age shaming, single shaming, ya kalau gender shaming. Physical shaming itu gimana? Kamu gendut banget, kamu kok sekarang jerawatan lah itu. Mungkin kalau saya dulu juga suka gitu, tapi berhubung kita tahu ya ilmunya kalau seperti itu terkadang itu ini menyakiti hati orang lain. Jangan kamu kok yang seperti kadang kan orang lain suka abang-abang lambe gitu kan ya Mbak Nela. Kayak kamu kok, misalkan saya, pengalaman saya yang sering sekali saya sampaikan kepada orang lain, kamu nggak pingin punya anak lagi nih, kamu kok nggak hamil lagi. Nah itu kan sangat mengganggu sekali, itu termasuk dari physical shaming dan juga mom shaming. Anakmu kok kurus sih, anakmu kok begini, kok hitam sih kecilnya, dan lain sebagainya. Kemudian age shaming, seperti perkataan, kamu masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa, atau orang tua nih bisanya cuma begini begitu, ibu merni lah, dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Single shaming, kamu kok nggak nikah sih, kamu kok nggak laku-laku sih, kamu kapan sih nikahnya, kapan sih berundangan, dan lain sebagainya. Kemudian gender shaming, ya kamu kayak itu tadi, kamu sih perempuan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah ini harus dijaga etika dalam berkomunikasi, jangan sampai kita menjadi polisi akhlak bagi orang lain begitu ya. Kemudian tidak boleh juga menyindir. Kenapa? Kalau menyindir di status itu bisa jadi yang baca itu kita menunjukkan untuk satu orang, tapi yang baper 20 orang. Akhirnya balas sindir. Kemudian kita yang membaca balasannya, aku nggak nyindir kamu lah. Makanya dijaga etikanya dalam berkomunikasi. Kalau misalkan kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalkan kita membuat status itu menyebabkan orang lain tersindir, ya udahlah, jangan menyetatus yang berupa sindiran. Udahlah, taruh itu yang namanya handphone kalau misalkan kita sedang dalam keadaan sedang panas hati kita atau kita sedang sakit hati ya. Oke, kemudian selanjutnya batasan bermedsos bagi wanita. Nah, ini bijak memilih teman di media sosial. Ini penting banget loh. Karena dengan adanya medsos itu membuat kita lebih mudah dalam mencari teman, membangun koneksi bahkan dari seluruh penjuru dunia. Apalagi platform media sosial itu sudah bisa menjangkau ke banyak dunia gitu kan. Nah, kemudian dengan kemudian yang diberikan itu di dalam fitur-fitur di media sosial itu tentu kita harus lebih bijak lagi dalam memilih teman di media sosial. Nah, mengenal teman baru di dunia maya memang bukan hal yang mudah kan ya. Kadang kan kita sudah meng-add orang, ini dulu teman TK, temanku SMP, tapi ternyata postingannya toksik. Lah, ini kan kita harus bijak memilih teman di sosmed. Udah kalau yang toksik, udahlah di-unfollow atau di-unfriend atau blokir sekalian, apa itu kan hak kita, karena kalau kita merasa itu tidak nyaman. Oke. Kemudian yang keempat adalah jangan asal posting. Kita perempuan-perempuan ketika bersosmed harus mempertimbangkan mana sih hal yang layak dikonsumsi publik dan yang tidak layak disampaikan ke publik. Meskipun ada fitur privasi, kalau di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya, itu kan ada privasi, hanya teman, hanya saya, kemudian ke publik, ke semua orang bisa baca, ada yang bisa baca teman dari teman, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun kita menggunakan fitur tersebut, tetap saja sebaiknya ada hal yang tidak diumbar di medsos, seperti mengumbar masalah pribadi, habis bertengkar sama pacarnya, kemudian distatuskan, habis bertengkar sama istrinya atau suaminya, kemudian distatuskan, punya masalah dengan mertua, punya masalah dengan ipar, kemudian distatuskan di kehidupan pribadi kita, di follow up ke dunia maya. Nah, ini kan nanti akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak dengan masalah kita. Kadang niat kita cuma curhat di media sosial, tetapi yang membaca itu tidak semuanya peduli. Ada yang dia tertawa melihat masalah kita. Kalau kan namanya manusia nggak ada yang sempurna. Ada orang yang lain yang punya masalah dengan kita, kemudian kita nyetatus yang buruk-buruk, orang lain bisa saja menanggapi, tuh kan kamu sih kualat kan, dan lain sebagainya, kayak gitu contohnya. Nah, jadi alangkah baiknya untuk membicarakan masalah dengan orang-orang terdekat, karena nggak semua orang itu paranormal yang bisa mengetahui kode-kode Anda yang Anda tulis di sosial media, begitu ya. Kemudian yang kelima, cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu ya.
Karena kemajuan teknologi ini banyak sekali info yang dapat kita dapatkan dengan instan, termasuk saya yang menulis materi ini, saya mendapatkan info yang sangat instan, kemudian saya olah biar matuk-gatuk sama temanya. Nah, ini kita lebih baik menghindari untuk mengambil berita-berita yang hoax atau berita bohong. Lebih baik mencari informasi yang lebih lanjut pada akun medsos atau lembaga resmi yang bisa dipercaya. Oke, yang terakhir ini adalah tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Tergiur apa? Tergiur all shop, termasuk di dalam all shop itu bajunya bagus banget, tetapi yang kemudian itu barangnya datang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita lah. Ini tetap waspada ya, dan jangan mudah tergiur. Nah, sikap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan medsos ini bukanlah hal yang bisa diabaikan, karena nyatanya masih banyak sekali berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti yang saya sampaikan lagi ya tadi ya, bahwa ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi hanya karena mengetik. Nah, orang yang dilihat di dunia maya itu kan bisa saja menampilkan sesuatu yang jauh dari yang sebenarnya. Nah, hingga membuat orang lain itu percaya begitu saja. Makanya itu harus hati-hati ketika menerima ajakan atau tawaran dari orang yang mencurigakan, termasuk kasus yang paling besar ya, kasus penipuan. Kalau misalkan ada orang yang menawarkan barang, itu coba dicek rekeningnya, kan itu sekarang ada ya aplikasi mengecek rekening itu apakah dia itu rekeningnya penipu atau enggak, pernah dilaporkan atau enggak. Kemudian kita juga harus cek alamatnya orangnya, apakah benar, dan usahakan tidak asal membeli barang di media sosial, tidak asal mengumbar data pribadi kita di media sosial, karena itu nanti akan diplesetkan ke arah-arah yang negatif kalau kita misalkan itu lebih memudah tergiur. Lebih baik cari tahu kebenarannya. Nah, hal ini untuk mencegah tindak penipuan, bahkan penculikan. Nah, ini penculikan ini yang sering sekali terjadi. Ada kasus anak kecil masih SMP udah main sosmed, kemudian dia ingin mainan sosmed, ternyata kenal sama orang-orang yang naudzubillah ya, orang yang nggak benar, kemudian akhirnya dia diculik, diperkosa, dan kemudian hilang. Ya Allah, naudzubillah dan lain sebagainya. Oke, kita flashback kembali bahwa kita harus berpikir sebelum mengetik. Nah, langkah bermedsos bagi muslimah, khusus bagi muslimah ya, terutamanya satu, analisis dulu peristiwa. Permasalahan mana sih yang butuh banget untuk distatuskan, butuh banget untuk dibahas di dunia maya? Dengan aku penting nggak ya bahas ini? Misalkan perang Ukraina dan Rusia, kalau kamu bukan kamu membahas tentang perpolitikan di Rusia dan juga Ukraina, kemudian asal posting apa gitu, kecuali dengan angle yang berbeda ya, seperti yang langkah kedua tadi. Ini harus benar-benar kita filtrasi dulu. Ya, kita mau membahas ini, membahas apa, ini harus benar-benar berpikir dulu, jangan asal ada masalah distatuskan, ada masalah apa dikomentari. Bahkan ini menunjukkan kalau kata Sayyidina Ali, semua orang itu ketika semuanya dibahas itu semakin menunjukkan kebodohannya gitu. Makanya orang alim zaman dahulu itu tidak ragu untuk mengatakan saya tidak tahu, coba tanya kepada kiai ini, coba tanya kepada syekh ini. Orang zaman dulu itu begitu, ulama zaman dahulu. Tidak kok semuanya tahu, kemudian semuanya dijawab, semuanya dibahas, ada masalah politik, ada masalah perang, ada masalah ekonomi, kemudian ada masalah seni, budaya, dan lain sebagainya. Semuanya dibahas. Lah, ini kan menunjukkan bahwa orang itu memang tidak fak dalam satu hal tertentu. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan bahwa tidak tahu itu adalah sebagian dari ilmu. Oke. Langkah yang kedua, ketika kita sudah merumuskan apa sih yang harus saya tulis, apa sih yang harus saya statuskan, ini untuk konten WA saja, kita juga perlu loh menstatuskan WA pun kita juga harus menganalisis dulu, memilih gambar dulu, memilih diksi dulu. Ini nanti kalau tak statuskan nanti bagaimana ya? Ini perlu loh, penting. Banyak orang yang abai terhadap hal ini. Nah, langkahnya ke angle yang dipakai ini apa? Untuk mengomentari suatu hal ini, apakah angle itu yang provokatif, ini kayak koran memo ya, ditemukan apa gitu yang bahasanya provokatif, pernah melihat ini, pernah kenal dengan ini,
sekarang dia seperti inilah gitu. Adakah yang tahu dulu Ponari sekarang bagaimana lah, itu kan angle-angle yang provokatif. 10 hal ini membuat orang lain begini-begini. Tengok nomor 5, pasti ngeh banget lah. Ini kan menggunakan angle tulisan yang provokatif gitu. Kemudian ada juga angle dalam kepenulisan ini ya, konten atau status atau postingan itu banyak sekali ragamnya, dan ini dipelajari di jurnalistik di bagian kepenulisan. Oke, saya tidak akan banyak membahas tentang itu. Lanjut, kita langkah yang ketiga, bagaimana sih langkah kita bermedsos. Kita tentu saja bijak dalam berkonten. Nah, membuat konten atau tulisan atau postingan yang berada pada zona aman. Udahlah, kalau itu bukan fak kamu, bukan keahlian kamu, nggak usah dibahas. Udahlah, kalau kamu nggak kenal, nggak usah dibahas. Udahlah, kalau itu menimbulkan perdebatan, tinggalkan. Nah, meskipun konten yang ditampilkan itu merupakan pendapat yang berani, tapi kita lebih baiknya mengambil zona aman. Kemampuan memilih diksi itu dipertaruhkan ketika kita membuat konten. Biar apa sih? Biar atmosfer dalam bersosmed itu menjadi sehat gitu. Nah, kemudian jangan terbitkan konten sara, pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan ada perundungan, jangan ada sindir dan menyindir. Sebaliknya, terbitkan konten itu yang inspiratif, edukatif, informatif, dan juga menghibur kalau bisa. Nah, sudah ya. Kita sudah sampai di akhir pembahasan. Karena mengapa sih nyatanya menggunakan medsos itu tidak boleh sembarangan. Jangan sampai medsos itu menjadi bumerang bagi diri sendiri. Kita maunya enjoy di dunia maya, malah kena masalah di dunia maya. Pentingnya menggunakan medsos secara bijak itu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk muslimah, gunakan medsos lebih bijak lagi agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf kalau kebanyakan. Semoga memahamkan, dan monggo kalau ada yang mau diceritakan, mau ada yang dicurhatkan, atau sekedar pengalaman-pengalaman pribadi ketika bermain di media sosial, entah itu pengalaman yang mengasyikkan, ternyata ketemu banyak orang di sini, ternyata ketemu saudara yang hilang di medsos, ternyata ketemu orang-orang yang baik, dan ternyata ada pengalaman buruk dari medsos dan lain sebagainya. Yuk kita diskusikan bareng-bareng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, karena materinya sangat benar-benar membekali buat kaum wanita-wanita zaman sekarang. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk dipersilahkan kepada ibu-ibu, baik teman-teman, monggo kalau yang ingin ditanyakan. Yang tanya jangan susah-susah ya. Aku nggak bisa jawab nih. Permisi, saya mau tanya. Yuk, monggo, sinten. Oke. Saya mau tanya terkait materi tadi itu kan, menurut saya gini, zaman sekarang ini kan siapapun bisa mengarungi dunia medsos ya. Bahkan anak-anak kecil saja sejak dalam kandungan itu sudah akrab dengan produk-produk teknologi. Nah, efeknya untuk generasi alpha sekarang ini, kalau menurut teori generasi itu kan karakter mereka itu sangat ketergantungan dengan teknologi. Kalau di zaman sekarang bisa dilihat kan ke ponsel itu kan, ke gawai itu kan sangat-sangat kayak bikin candu gitu. Iya, Belum benar. lagi orang tua yang tidak paham atau orang tua milenial yang melahirkan generasi alpha ini yang tidak paham bagaimana harusnya menyikapi hal tersebut. Nah, termasuk juga bagi orang-orang yang mohon maaf, pendidikan akhlak dan pendidikan intelektualnya itu kurang. Akhirnya berimbas kepada kurangnya daya kritis dalam menganalisis sesuatu. Nah, kalau di kajian ini kan insya Allah semuanya berpendidikan ya, terjangkau oleh pendidikan dan pernah menempuh pendidikan. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana menumbuhkan kesadaran orang-orang awam seperti yang saya nyatakan tadi, agar tidak terjerat hoax. Gitu.
Mm-mm. Ya, Nggih, ampun, terima kasih. nggih. Ini mau langsung dijawab apa gimana ini, Mbak Nela? Atau nunggu Ini. yang lain? Nggih, monggo Boleh langsung. langsung jawab ya. Nggih. Oke, Mbak Erli, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Sampai bingung jawabnya gimana. Orang tua zaman sekarang itu kan memang, kayak saya mau bahas parenting dikit lah ya. Anak-anak itu seperti yang disampaikan Mbak Erli tadi, anak-anak kecil pun dalam kandungan itu sudah akrab ya dengan yang namanya teknologi, dengan yang namanya handphone dan lain sebagainya. Orang kita kalau hamil aja itu kita pakai aplikasi ini, aplikasi kehamilan, jadi tahu perkembangannya janin bagaimana lah. Ini kan berbekal dari media sosial, berbekal dari smartphone ya, ponsel pintar. Kemudian bagaimana sih kalau anak-anak itu sudah ketergantungan sama handphone? Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua? Kita nggak bisa loh ya sebagai orang tua itu kan harus kalau katanya Sayyidina Ali itu, anak-anakmu itu bukan anakmu, mereka adalah penerus bangsa. Didiklah dia sesuai dengan zamannya, jangan sesuai dengan zamanmu. Kalau orang tua itu kan kebanyakan ya, kan yang dikeluhkan itu kan tuh HP terus, handphone terus, udah nggak pernah belajar. Nah, ini sebaiknya kita hindari kalimat-kalimat yang seperti itu. Mengapa? Karena kita tidak bisa lepas dari handphone. Bahkan itu menjadi suatu kesalahan. Saya berani mengatakan menjadi suatu kesalahan ketika orang tua tidak mengenalkan teknologi kepada anaknya. Karena mengapa? Karena itu nanti dia akan menjadi terbelakang dari teman-temannya dan dia tidak mengikuti zaman. Yang penting bagaimana? Yang penting cara kita. Kan ada cara luar dan ada cara dalam. Ada cara main belakang gitu ya. Nanti saya jelaskan. Cara di luar apa? Membatasi. Kita boleh mengenalkan handphone, mengenalkan teknologi, internet, komputer, dan lain sebagainya. Tetapi harus ada batasannya. Seperti itu, semakin aktif harus semakin bijak. Semakin teknologi semakin berkembang, ada fitur ini, apalagi sekolah kemarin itu wajib pakai Zoom, kemudian wajib upload di YouTube, kemudian wajib melihat YouTube, dan lain sebagainya. Ini kita harus benar-benar mengajarkan mereka. Dan kita harus belajar sebagai orang tua, menjadi bekal kita untuk mengajarkan ke anak-anak kita agar lebih terkontrol. Banyak loh orang tua yang kecolongan anaknya dikasih HP, kemudian tidak di ini ya. Saya dulu ini tidak membatasi anak-anaknya. Saya dulu itu memberikan handphone ke anak-anak, kemudian di YouTube itu meskipun sudah disetting anak-anak, itu tetap ada iklannya, dan iklannya itu iklan yang dewasa, begitu ya. Saya katakan itu dewasa. Akhirnya saya ini mempremiumkan YouTube itu, karena kalau meskipun pakai YouTube yang anak-anak saya itu marah karena fiturnya cuma begitu-begitu saja untuk anak usia 3 tahun ke bawah itu. Anak saya kan udah 5 tahun ke atas semuanya. Jadi mereka marah kalau misalkan dikasih YouTube yang kids lah itu. Jadi tetap anak-anak itu dikenalkan teknologi, diberikan handphone, dikenalkan komputer, internet, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus batasi. Kalau misalkan ketahuan anak-anak melihat hal-hal yang tidak senonoh, itu harus langsung dipanggil, langsung dinasehati. Yang penting dengan hati yang adem gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita sebagai orang tua sendiri itu nggak bisa membatasi anak-anak. Anak-anaknya disuruh nggak boleh lihat yang nggak senonoh, tetapi orang tuanya menonton yang tidak senonoh. Orang tuanya suka hoax. Nah, jangan kamu pengen anakmu itu rajin sholat, tapi kamu nggak mencontohkan bagaimana kamu sholat. Nah, itu 1000 perintah itu akan kalah dengan 1 uswah gitu kan ya. Jadi meskipun kamu udah nyuruh untuk jangan nonton ini, jangan nonton itu, jangan sebar hoax, jangan menghina gurumu di dalam ini media sosial, jangan nyetatus yang jelek-jelek. Tapi orang tuanya begitulah. Dia nyontoh siapa kalau tidak dengan orang tuanya, kalau tidak nyontoh guru-gurunya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau untuk membatasi diri kita sendiri agar tidak menerima hoax, ya nggak apa-apa, kita mulai dari diri kita dulu. Karena itu nanti kita akan mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada adik-adik kita, dan kepada sekitar kita.
Lalu bagaimana dengan orang tua yang kerap tidak bisa membatasi dirinya dengan menyebar hoax? Kita tahu ya beberapa tahun yang lalu, apalagi waktu itu Pilpres itu, kita kesel banget kan sama orang tua, bahkan dulu sampai ada istilah boomer. Boomer itu adalah orang tua yang suka ngatur-ngatur, yang suka nyebar hoax. Dulu itu sebutannya boomer ya, entah saya salah menafsirkan atau bagaimana, tapi dulu memang disebut boomer. Jadi menghina ini, menghina itu, menghina capres ini, menghina capres itulah. Itu sangat jengkel sekali, bahkan di grup keluarga itu pun banyak orang tua kita sendiri, meskipun dia itu orang yang berpendidikan, misalkan paman kita, keluarga kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, itu berpendidikan, oh ini sarjana loh ini S2, loh ini profesor sekalipun, kenapa kok bisa ujaran kebencian, kok bisa sih orang ini hoax dan lain sebagainya. Lah itu tadi karena dia tidak menerapkan 3 langkah itu tadi dalam bermedia sosial. Dia hanya aktif tetap tidak bijak dalam bermedia sosial. Solusinya bagaimana? Solusinya belajar. Solusinya belajar karena kalau belajar itu pasti akan ada perubahan. Kalau tidak dimulai dari sendiri untuk mau belajar dan mau berubah itu nggak bisa loh. Kita dulu mungkin sama ya, suka menghina, suka membuli. Saya ingat waktu 10 tahun yang lalu ya, Facebook saya 10 tahun yang lalu, saya sampai malu loh ya itu. Itu dulu kan kalau tahun-tahun terakhir ini kan mungkin mereka hanya di perdebatan calon presiden. Tapi 10 tahun yang lalu ini adik-adik yang belum tahu ya, yang belum lahir atau belum lahir, maksudnya masih kecil, belum dewasa, kemudian belum kenal sosmed, dan saya sudah lahir lebih dulu dan mengenal sosmed. Itu dulu itu lebih ke perdebatan masalah agama, perdebatan madhab, perdebatan aliran. Itu peta apa ya, peta media sosial itu dulu seperti itu. Sekarang kan enggak, sekarang kan SJW, sekarang kan feminis, sekarang liberal dan lain sebagainya. Kalau dulu itu perbedaan pendapat seputar hal-hal itu. Dan saya itu dulu malu loh nonton 10 tahun yang lalu, oh ternyata aku tuh suka ini ya, membuli, suka begini, suka begitu. Saya tidak menampik bahwa saya dulu seperti itu. Tetapi ada tidak di dalam diri ini ingin berubah? Ada tidak di dalam diri ini mau mengakui kesalahan? Ada tidak di dalam diri ini mau untuk tidak melakukan hal yang buruk, mengakui kesalahan, mengakui bahwa kita dulu itu jelek, kita itu dulu buruk, kita harus berubah, kita nggak bisa kayak gini terus. Nah, ini tergantung personalnya sih, Mbak Erli. Lalu bagaimana sih kalau orang-orang, misalkan orang tua kita, misalkan bapak kita sendiri ya, emak saya dulu juga gitu, suka itu nyebar hoax gitu deh, apa kayak baca ini kalau nggak dibaca nanti meninggal, baca ini kalau nggak dibaca nanti menerima musibah dari emak saya itu dulu gitu banget gitu. Kemudian ya kita menasihati mereka tentu saja dengan yang ahsan, atau misalkan kita counter ke mereka kalau misalkan itu mengirim di grup, misalkan menyebarkan hoax, menyebarkan informasi yang apa, yang akhir-akhir ini tuh jengkel banget. Kenapa? Pak Quraish Shihab itu Syiah, ini tuh liberal, ya Buya Husain itu liberal dan lain sebagainya. Meskipun itu pendapat mereka, semua orang kan berpendapat ya. Tapi kita yang tahu bahwa sekalipun beliau Syiah, bahwa sekalipun beliau itu liberal, bahwa sekalipun beliau itu buruk, tapi bagaimana cara kita mengcounter agar mereka itu tidak menjelek-jelekan orang lain, begitu loh. Jadi dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, misalkan ngapunten ini kalau saya lihat di begini, artikelnya itu begini. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjelaskan kepada mereka. Boleh kalau misalkan mereka kan ada juga, saya melihat banyak orang tua yang mulai sadar, oh keliru ya, oh ya maaf saya tadi juga dikirimi orang, atau mungkin mereka malu udah terlanjur nge-share, ternyata nggak benar nih lah. Itu saya lebih suka yang seperti itu, mending mereka malu daripada mereka yang menyangkal, itu artikelnya bohong nih, yang benar ini nih, ya pokoknya inilah tetap ini, Syiah tetap Syiah, sekali liberal tetap liberal, ini murtad dan lain sebagainya. Itu kita membangun komunikasi di dalam media sosial dengan itu tadi. Bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang wajib kita hormati, bukan berarti udah orang tua
nggak beres, nggak wajib dihormati, ya suka nyebar hoax. Udah, kalau misalkan kita nggak bisa untuk meng-counter dengan baik, lebih baik kita diam ataupun keluar grup. Kenapa? Karena untuk kewarasan hati kita juga ya, jadi kita nggak, daripada bete terus kan nonton, baca-baca kiriman-kiriman dari mereka-mereka yang belum tahu bagaimana caranya memanfaatkan teknologi dengan baik, ya sudahlah, kita keluar dari zona-zona yang mengkhawatirkan seperti itu, zona yang bikin kita ketar-ketir antara mau mengingatkan tapi itu orang tua, nggak diingatkan tapi kok kesel gitu kan. Udah gitu aja sih Mbak Erli, kalau dari saya sendiri cara menyikapinya begitu, menyikapi orang tua yang tidak paham teknologi, yang tidak memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Saya rasa cukup. Ada tanggapan, feedback dari jawabannya? Pripun untuk Mbak Erli? Neng, Jawabnya? Alhamdulillah sudah mencerahkan. Nah, kalau menurut saya memang harusnya kajian ini tuh harusnya perempuan-perempuan di Indonesia itu ikut semua, karena benar-benar mengedukasi gitu. Ya karena perempuan juga kan, apalagi di era post-truth itu kan, kebanyakan itu menggunakan emosi, bahkan yang nggak benar pun bakal jadi benar kalau semuanya ikut membenarkan gitu kan. Iya, Berarti benar. memang perlunya memang edukasi untuk masyarakat itu ya, terutama yang awam tadi. Ya terima kasih Iya, Neng sudah benar. sangat mencerahkan. Iya, sama-sama Mbak Erli. Baik, apakah ada yang bertanya? Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Delila. Angge. Ya. Oh, Ini izin bertanya, mohon maaf belum bisa on mic karena ada kendala. Jadi tadi sudah menyampaikan bahwa kalau ada kecelakaan dalam bermedia sosial seperti penculikan, perselingkuhan, dan lain-lain, itu perempuan yang disalahkan. Padahal laki-laki juga salah. Nah, itu seperti apa nih cara kita sebagai perempuan untuk membela hal tersebut? Terima kasih, Nek. iya. Terima kasih Mbak Delila pertanyaannya. Ini memang menjadi PR kita banget ya sebagai perempuan yang sudah paham tentang gender, yang sudah paham tentang hak asasi manusia, bahwa kita semua itu diciptakan sama, laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa salah, perempuan juga bisa salah. Bukan laki-laki itu benar dan perempuan malah selalu benar, nggak begitu juga. Ketika kita ada yang salah, coba disalahkan. Ketika yang benar, ya coba itu dibenarkan. Kita harus menjadi orang yang adil dalam menilai sesuatu. Jangan objektif, karena dia perempuan, akhirnya kita menjadi victim blaming. Karena perempuan memang secara hak itu sama dengan laki-laki. Tapi jangan lupa, perempuan itu memiliki beban ganda yang dialami olehnya karena dia menjadi perempuan gitu kan. Kalau laki-laki secara fisik itu kan ya seperti itu anatomi tubuhnya. Kemudian perempuan itu kan tidak seperti laki-laki gitu kan, yang cukup contohnya begini. Contohnya dari satu hal saja, berhubungan seksual. Itu nikmat itu bisa didapat dari laki-laki. Mohon maaf ya, agak porno. Misalkan berhubungan seksual, itu kan dari pihak laki-laki itu mendapatkan kenikmatan, yang dari pihak perempuan kalau misalkan itu dengan cara yang hak, dengan cara yang tepat, dengan cara yang ma'ruf, berhubungan seksual itu akan mendapatkan kenikmatan seksual bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri. Tetapi laki-laki hanya cukup nikmat. Sudah. Sedangkan perempuan itu setelah nikmat, dia menjadi hamil. Setelah hamil, dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia menyusui dan mengalami masa nifas. Kalaupun tidak hamil, tidak menyusui, tidak hamil dan tidak nifas, maka dia mengalami haid tiap bulannya. Jadi di aktivitas seksualnya laki-laki kan cukup seperti itu.
Tapi aktivitas seksual perempuan itu ragam sekali lah. Ini yang dinamakan bahwa perempuan itu menerima beban ganda dari statusnya diri sebagai perempuan. Kalau membicarakan kodratnya laki-laki itu sama dengan kodratnya perempuan, bukan kodratnya perempuan itu masak, mana, maca, kemudian dan lain sebagainya. Bukan, itu bukan kodrat, tapi itu hobi. Kalau kodratnya perempuan sama, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa menjadi apapun di depan publik, itu adalah kodrat perempuan. Sama dengan kodratnya laki-laki, bisa bicara, bisa mendengar, dan lain sebagainya. Itu adalah kodrat. Nah, kemudian biasanya kalau ada suatu kasus itu entah mengapa ya, saya itu nggak ngerti peta pemikiran banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia itu memang seperti itu. Kita tahu bahwa manusia pertama yang diciptakan di dunia yakni Nabi Adam dan juga istrinya Ibu Hawa, itu ketika ada kasus dalam tanda kutip dia makan buah khuldi, kemudian dia diusir dari surga untuk terjun ke dunia. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa seperti ini. Padahal itu belum ada yang namanya ghibah loh ya. Itu kan kamu gibahin orang nenek moyangmu gitu kan. Itu kan dulu belum ada apapun karena dia manusia pertama di dunia. Itu pun setelah peristiwa itu kemudian beberapa ratus tahun kemudian itu kan baru munculnya itu begini. Oh, Adam itu dulu memakan buah khuldi, akhirnya kan terjun ke surga, turun dari surga ke dunia bersama istrinya. Kisahnya itu begini, bahwa dulu iblis itu menggoda Adam, tetapi Adam nggak mau. Akhirnya iblis menggoda Hawa. Hawa mau, kemudian Hawa menggoda Adam, ayo dong mas ikutan makan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam makan, kemudian dia diperingatkan oleh Allah, fa'azallahuma syaitanu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fi. Padahal di ayatnya seperti itu. Tetapi mengapa cerita yang berkembang itu seperti itu? Ayo, bisa kayak kita itu familiar kan cerita itu. Hawa menggoda Adam. Adamnya nggak mau aslinya, gara-gara Ibu Hawa nih. Oh, durhaka nih anaknya. Ini gara-gara Ibu Hawa nih godain Adam. Akhirnya Adam ini terpengaruh, akhirnya dia dikeluarin dari surga gara-gara perempuan nih. Tuh kan seperti itu. Padahal di dalam Al-Qur'an kedua-duanya itu digoda. Fa'azallahuma. Adapun kalau misalkan menggoda Adam tidak berhasil, kemudian Ibu Hawa baru berhasil, Ibu Hawa menggoda Adam, itu tidak seperti itu. Teks-teksnya Al-Quran tidak seperti itu. Fa'azallahu syaiton, summa fa'azallaha syaiton. Mestinya seperti itu kan. Tapi kita nggak mungkin mengoreksi Al-Quran. Itu murni dari Allah. Itu adalah kalam Allah yang suci. Dan itu tidak mungkin salah. Kalau orang menafsirkan itu bisa salah. Tapi kalau Allah sudah mendahulukan itu sudah pasti benar. Dan itu teksnya itu sudah benar-benar. Lahuma, dua orang, Adam dan Hawa yang digoda. Tapi entah mengapa cerita yang berkembang itu perempuan yang salah. Ibu Hawa yang salah. Dan itu mengapa jadi turun-temurun itu. Sampai sekarang ada cerita apapun, itu pasti perempuan yang disalahin. Ada kisah perselingkuhan antara suami dan istri. Pasti istrinya, kamu sih nggak dandan, kamu sih kayak Mbak Emban, kamu sih pakai daster mulu, kamu sih nggak perawatan. Tapi kalaupun misalkan si istri ini perawatan, si istri ini menjaga tubuhnya, olahraga, workout, yang disempat-sempatin gitu. Terus dia bilang, ih perempuan ini nggak ngurusin anaknya nih, pasti dia ngurusin diri sendiri nih, perawatan mulu, suaminya gimana nih? Tuh kan, kalau misalkan itu perempuannya itu yang, apalagi perempuannya yang selingkuh gitu, udah pasti, dasar perempuan nggak bener, gitu kan. Kita cewek kuliah, kita kan nggak tahu ya jadwal kuliah itu kan memang nggak bisa diprediksi. Ada dosen tuh yang jam 5 sampai jam 7 gitu, di ITS ada nggak gitu? Dosen-dosennya nih. Ada yang nyuruh gitu nggak? Terus kita pulang ke kampung ya, kita nggak ngekos, kita pulang ke kampung. Pulang ke rumah gitu, nggak ngekos. Ya ada yang komen, itu ngapain sih itu? Kok
pulangnya malam-malam ngapain aja, pacaran aja. Itu loh banyak sekali yang kayak gitu. Lah kemudian sekarang ada banyak kasus di dunia maya seperti perselingkuhan, penculikan. Ini pasti yang disalahkan itu pasti perempuan, dan ini menjadi suatu hal yang miris buat kita ya. Yang bisa kita lakukan itu apa? Ya kita jangan begitu dong. Jangan mudah menilai perempuan itu sumber kesalahan. Bukan berarti perempuan nggak boleh disalahin ya. Perempuan itu bukan menjadi satu hal yang boleh disalahkan. Kalau perempuan itu pasti salah ketika ada kasus-kasus yang menyangkut ketimpangan gender seperti penculikan, pemerkosaan. Diperkosa pun juga begitu. Udah diperkosa, kemudian dia hamil, kemudian dia menggugurkan. Wah, itu pasti langsung banyak sekali yang dia ditembakkan banyak hal, mulai dari perempuan nggak benar, kemudian perempuan aborsi, perempuan yang hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita harus memikirkan korban. Sudahlah kita taruh, kalau misalnya pun dia benar-benar salah, dia di sosmed godain laki-laki, iya dia benar, dia salah. Ya. Tapi ada faktor lain yang membuat dia juga salah. Apa? Itu karena laki-lakinya juga menanggapi, laki-lakinya juga salah, sama-sama chatting, sama-sama mau, semuanya salah. Cobalah kita membuat perasaan yang adil. Kita harus adil dari sejak dalam pikiran, kayak ini, kayak Eyang Pram. Jadi kita harus adil sekali dalam menilai sesuatu. Mengapa? Karena Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang zalim. Musuh terbesar Allah itu bukan kafir, bukan musyrik. Musuh terbesar Allah itu adalah orang yang zalim. Apa sih orang yang zalim? Suka menyiksa, suka mengambil hak orang lain? Tidak. Zalim itu tidak adil. Lawan dari zalim itu apa? Adil. Kalau adil itu sama rata, kalau zalim itu tidak sama rata. Kita harus adil ya, adil dalam menilai permasalahan. Misalkan ada orang yang curhat, jangan hanya diterima 100% curhat orang tersebut. Cobalah kita mengambil dari sisi yang lain, Kita harus mencoba menjadi orang yang adil. Mungkin itu berat. Saya mungkin juga masih belajar dalam hal ini untuk tidak menyalahkan perempuan dalam kasus perceraian, misalkan dia sisi perempuannya sih ini begini begitu, tapi tanpa melihat bagaimana laki-laki itu memperlakukan perempuannya. Jadi kita harus adil sih. Kalau kita sudah tahu ilmu yang seperti ini, sebagai perempuan ya kan, pertanyaannya Mbak Delila tadi itu, bagaimana sih kita sebagai perempuan itu untuk membela hal tersebut? Tidak, kita tidak minta untuk dibela sebagai perempuan, kita hanya minta untuk adil. Kalau minta dibela, nah, kita salah minta dibela, ini kan justru keliru. Kita minta hanya adil dalam berbagai permasalahan. Karena kita manusia ya, tempatnya salah dan juga benar. Kita mungkin punya kesalahan, tapi kita juga punya kebenaran gitu loh. Jadi menilai orang itu secara menyeluruh gitu. Ini si perempuannya ini suka godain, yang laki-laki juga suka digoda. Udah tahu yang perempuan godain, mestinya kan ayolah kita menjadi Nabiullah Yusuf, yang meskipun dia digoda tetapi menundukkan pandangannya. Ini sering sekali saya sampaikan bahwa hijabnya laki-laki itu adalah menundukkan pandangannya, tetapi hijabnya perempuan itu adalah menjaga kehormatannya. Jadi ini kan suatu hal yang adil dan berimbang. Laki-laki menjaga pandangan, perempuan menjaga kehormatannya. Begitu ya. Mungkin seperti itu, Mbak Delila. Nggih, matur nuwun saya. Sami-sami Mbak Delila, semoga membantu jawabannya, nggih. Mbak Nela kayaknya ini ada pertanyaan. Oke. Untuk satu pertanyaan lagi, mungkin niki yang terakhir nggih, Neng. Siap. Ya sudah telat. Waktunya terbatas, nggih. Mungkin niki yang terakhir gitu. Assalamualaikum. Ini saya baca langsung, oke. Bagaimana cara menghadapi
berita yang hoax. Nah, ini kita kan sudah pasti ya banyak banget ini menjadi hal yang lumrah. Kalau dulu hoax itu kita benar-benar diperangi, sekarang kan menjadi hal yang lumrah, bahkan sampai kesalahan kekeliruan. Nah, kekeliruan yang disuarakan secara terus-menerus ini menjadi kebenaran. Sampai ada yang bicara seperti itu. Jadi misalkan begini, ada gambar salak, tapi orang lain menyebutnya ini nanas. Gitu. Ini contohnya, contoh aja ya, contoh mudahnya. Dia itu salak, tapi dia disebut nanas. Nah, ini satu orang yang mengatakan seperti itu, tapi itu ditularkan ke orang lain. Ini anak kecil, misalkan anak kecil aja, anak kecil usia 2 tahunan ya, masih baru belajar bicara, belajar berjalan dan lain sebagainya, masih 2 tahun, balita, bayi, anak umur 2 tahun, kemudian dikasih tunjuk buah salak, kemudian si orang dewasanya ini bilang ini nanas. Itu terus besoknya dia dikenalin lagi, ini nanas le, besoknya lagi begitu, ini nanas le, besoknya juga begitu sampai dia dewasa, dia ngobrol sama orang-orang ke pasar buah, aku mau beli nanas, gitu kan. Teman-temannya gini nih, oh beli nanas di situ, ini bukan nanas, itu tuh yang warnanya coklat tuh, yang nanas, yang ada durinya tuh, itu nanas. Temennya bingung, oh bukan, itu bukan nanas, itu namanya salak. Enggak, ini nanas. Lah ini loh contoh kecil dari kesalahan yang disuarakan benar, yang lama-lama itu menjadi suatu kebenaran. Kesalahan yang digaungkan terus hingga menjadi suatu kebenaran. Nah ini adalah contoh dari hoax. Hoax ini jika terus-teruskan disampaikan, terus-teruskan di-share, kita tahu ya, kita lumrah sih di grup-grup itu banyak banget. Contohnya lagi nih, kangkung. Kangkung itu di dalamnya kan ada lintahnya, itu hati-hati itu kalau misalkan kemakan, itu nanti ke otak itu langsung meninggal, nggak bisa sembuh. Sembuhnya itu dengan apa sih? Lupa aku, sama putung rokok atau apa gitu. Itu kan terus-menerus di-share dan nge-share, aduh yang tua-tua lagi, orang tua lagi yang nge-share, gitu-gitu terus yang di-share itu. Nah, itu meskipun hoax itu sudah kita tampik, sudah kita counter, tapi itu tetap tidak akan berhenti terus-menerus. Caranya bagaimana? Caranya kita harus santer dong, harus militan ini. Misalkan ada contoh lagi ya, saya ini sih gemes banget sama, mungkin ada yang berbeda dengan saya pikirannya di sini, gemes banget sama orang-orang yang men-share itu dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang itu tetap aja itu yang di-share bahwa Pak Quraish Shihab itu adalah Syiah. Nah, ini contoh, soalnya saya gemes nih, maaf ya kalau misalkan ada yang memang beranggapan Pak Quraish ini Syiah. Ya nggak apa-apa sih, itu silakan, itu kan pendapat masing-masing orang, karena memang tafsir Al-Misbahnya Pak Quraish ini saya kan punya, dan saya itu suka banget baca-baca tafsir Al-Misbah. Itu memang banyak mengangkat tema-tema pendapat-pendapat ulama yang memang dari kalangan Syi'i, tapi kan ketika itu dengan keilmuan Pak Quraish yang begitu luar biasa, itu pasti kan beliau juga tahu sendiri mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bisa ditelorkan di Indonesia, mana yang tidak bisa ditelorkan di Indonesia, begitu kan. Nah, itu hoax itu akan terus menerus. Dari zaman saya masih SMA itu seperti itu, padahal dari zaman SMA saya itu selalu diajarkan sama bapak saya. Jadi bapak saya itu juga pecinta Habib Quraish Shihab. Jadi beliau itu beli buku banyak banget tentang Pak Quraish Shihab, mulai dari membumikan akhlak, membumikan Al-Qur'an, kemudian yang hilang dari kita akhlak dan lain sebagainya. Kemudian saya membacanya dan itu saya terpendam di dalam otak saya bahwa Habib Quraish Shihab itu bukanlah seorang yang Syiah. Dia mengambil pendapat ulama Syi'i, tapi bukan berarti beliau itu adalah Syiah. Tetapi hoax itu terus disampaikan. Bagaimana cara kita untuk menghadapi berita yang seperti itu? Kalau misalkan berita hoax itu begitu militan, begitu masifnya diberikan, kita juga menimpali yang sama. Kita counter terus sampai dia capek bahwa dia bukan Syiah,
dia Syiah, dia bukan Syiah, dia Syiah, dia bukan Syiah, dan itu harus terus menerus. Dan kita tidak boleh berdiam diri dan kita tidak boleh capek dengan hal yang seperti itu. Kalau kita misalkan ingin memberantas hoax, kita juga harus kalau kita capek dengan hoax, kita harus sampai capek untuk memberantas hoax gitu kan. Berlaku kamu memanah 1, aku memanah 2, kamu memanah 3, aku memanah 5, kayak gitu deh gambarannya. Kalau misalkan dia sebar hoax satu di grup, kemudian kamu harus menyebar beberapa hal untuk mengcounter hoax itu di beberapa grup. Nah, gitu caranya. Gitu nggih, Mbak V. Mbak V ini apa ini ya? Apa senior saya nggih? Assalamualaikum Mbak V senior. Atau bukan ya, saya kegeeran. Makasih ya udah nonton kajian ini. Mungkin seperti itu Mbak Nela jawabannya. Jadi itu tadi untuk menangkal hoax, ya itu tadi. Tembak 1, tembak 2. Tembak 3, tembak 10. Udah sebanyak-banyaknya kita menangkal yang namanya hoax. Tapi dengan cara itu tadi, kita juga harus riset dulu apakah itu counteran kita itu juga bukan hoax gitu kan. Kalau misalkan hoax dibales hoax, nah ini misalkan Pak Quraisyhab itu Syiah, mengkonternya enggak bukan Syiah kok, dia liberal loh, tambah parah dong. Gitu, jadi itu harus riset dulu sebelum mengcounter. Jadi benar-benar info yang kita sampaikan itu adalah info yang benar-benar kredibel ya untuk kita sampaikan. Begitu Mbak V, semoga jawabannya membantu dan ini kayaknya mau berakhir hari akhir, tapi bukan hari kiamat. Pripun dari Mbak V? Apakah sudah menjawab? Okay. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, pertanyaan dari Mbak Fi tadi menutup sesi sesi tanya jawab kan. Nah, kan waktunya juga terbatas, maka berakhirlah tanya jawab kali ini. Berakhirlah kajian. Mutiara Surihakan. Mungkin terlebih dahulu dari Neng Uswa, wonten closing statement. Terima kasih teman-teman dari ITS, ibu-ibu dosen, teman-teman atau teman-teman saya yang sempat masuk ke kajian ini, karena tadi saya share di status kulo, di status WA, dan alhamdulillah kayaknya banyak teman-teman kulo ada di sini. Terima kasih. Dan terakhir dari saya yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita beraktivitas di media sosial itu tadi sama dengan bagaimana pendapat saya yang pertama kali saya sampaikan di dalam kajian ini, bahwa semakin kita aktif dalam bermedia sosial, bahwa kita harus semakin bijak dalam bermedia sosial. Akan lebih baik semakin kita membatasi aktivitas kita di dalam media sosial, itu akan menjadikan kita juga semakin bijaksana dalam menghadapi media sosial. Sudah begitu saja saking kula, nyuwun ngapunten sangat apabila ada perkataan, ada kalimat dan juga yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf banget. Sekian dari saya, Mbak Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin selesai acara ini akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Monggo buat Mbak, Ibu yang belum on cam bisa on cam. Baik, akan saya hitung ya. Dua, 3. Sami-sami Mbak Nela dan teman-teman. Terima kasih. Sami-sami nih. Semoga ilmu yang dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat dalam perempuan-perempuan depannya. Saya selaku moderator dari acara kajian Mutiara Surihakan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata
ataupun sikap perbuatan nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih. Sami-sami, izin keluar dulu, Ge.